kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tetap stay at home dan patuhi protokol kesehatan yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama. Untuk itu, mari simak terus video pembelajaran ini ya. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, kira-kira mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh? Ya, benar sekali. Karena tumbuhan memiliki organ batang yang berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan tersebut. Nah, kira-kira organ batang ini tersusun dari apa? Sehingga dia bisa berdiri dengan kokoh untuk menyokong tubuh tumbuhan. Ya, organ batang tersusun dari berbagai jaringan. Nah, kira-kira bagaimana sih jaringan itu dapat tersusun? Dan bagaimana sih struktur dari jaringan tersebut? Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi yang akan dicapai, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ tumbuhan dan menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ tumbuhan dengan tepat secara kritis, kreatif, kolaborasi dengan rasa tanggung jawab, jujur, disiplin, dan mandiri. Kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Nah, apa sih itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel sejenis yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ada dua jenis jaringan tumbuhan, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini tersusun atas 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan juga jaringan penyambung. Baik, yang pertama jaringan meristem. Nah, jaringan meristem berasal dari bahasa Yunani, yaitu meristes yang artinya terbelah. Jadi, jaringan meristem merupakan jaringan yang bersifat embrional atau aktif membelah untuk menambah jumlah sel tubuh. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi atas 3, yaitu jaringan meristem apikal yang terdapat di ujung batang dan juga ujung akar. Yang kedua, meristem interkalar terdapat di antara jaringan dewasa, yaitu misalnya di pangkal ruas batang. Dan yang ketiga, jaringan lateral, yaitu terletak di kambium. Nah, berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dibagi atas 2, yaitu jaringan meristem primer, di mana jaringan meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrional. Dan yang kedua, jaringan meristem sekunder, yaitu jaringan meristem yang terbentuk dari jaringan dewasa yang telah berhenti pertumbuhannya tetapi menjadi embrional. Yang kedua, jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang sel-selnya sudah tidak membelah lagi, tetapi masih mengalami diferensiasi dan spesialisasi dari fungsi sel-sel hasil pembelahan meristem. Jaringan dewasa terdiri atas 4, yaitu yang pertama jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan juga jaringan penambung. Yang pertama, jaringan pelindung. Nah, jaringan pelindung ini adalah jaringan yang melindungi tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan. Nah, misalnya jaringan tumbuhan itu kekurangan air, atau kerusakan mekanisme, atau suhu udara terlalu tinggi atau terlalu rendah, dan melindungi tumbuhan ini dari serangan penyakit. Jaringan pelindung dibagi atas 2, yaitu jaringan epidermis dan juga jaringan gabus. Yang pertama, jaringan epidermis. Nah, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi mendengar kata epidermis ini. Jadi, jaringan epidermis merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan. Jadi, jaringan epidermis ini terletak paling luar dari tumbuh-tumbuhan, di mana fungsinya itu untuk melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari jaringan epidermis yaitu terdiri dari satu sel, memiliki susunan sel yang rapat, dinding selnya mengandung lignin, kutikula, dan juga pektin. Nah, jaringan epidermis ini memiliki derivat, di antaranya ada stomata,
ada spina, ada trikoma, dan juga ada sel pitas, filamen, serta sel silika. Nah, yang berikut jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan jaringan yang sifatnya lebih kuat dari epidermis. Nah, biasanya jaringan epidermis yang telah mati itu akan digantikan dengan jaringan gabus untuk melakukan fungsi epidermis itu sebagai pelindung. Jaringan dewasa yang kedua yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Dinding sel dari jaringan parenkim ini selnya tipis, terdapat ruang antar sel, dan sel-sel parenkim ini berbentuk segi banyak atau polihedral. Yang ketiga, jaringan penyokong atau penguat. Nah, jaringan penyokong merupakan jaringan yang berfungsi untuk memperkokoh tubuh tumbuhan. Nah, jaringan ini terdiri dari sel-sel yang tebal dan juga mengandung lignin. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong terdiri atas dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan homogen yang tersusun atas sel-sel kolenkim. Yang berikut jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang hanya terdapat pada jaringan tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, jaringan sklerenkim ini terdiri dari sel-sel yang sudah mati. Yang berikut jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut zat-zat mineral atau unsur hara yang diserap oleh akar dari tanah menuju ke tubuh tumbuhan. Selain itu, jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun dan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dibagi atas dua, yaitu jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat mineral dari akar menuju ke daun. Jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu jaringan merupakan sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nah, jaringan pada tumbuhan dibagi atas dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan dewasa dibagi atas empat, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan juga jaringan pengangkut. Anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa!